Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ethereum, teman-teman. Jadi kita lihat ada sebuah laporan bahwa Bitmain, sebuah perusahaan besar, ini meningkatkan simpanan perbendaharaannya menjadi 3,39 juta Ethereum, teman-teman. Jadi perusahaan dengan perbendaharaan Ethereum yang bernama Bitmain Immersion ini membeli 82.353 Ethereum sejak pembaruan minggu lalu, dan ini menandai putaran lain dari tekanan beli yang berkelanjutan, teman-teman. Jadi dengan akuisisi terbaru ini, kepemilikan Bitmain telah meningkat menjadi 3,39 juta Ethereum atau sekitar 2,8% dari pasokan Ethereum yang beredar, teman-teman. Jadi perusahaan menambahkan lebih dari 744.500 Ethereum sepanjang bulan Oktober, meskipun harga turun 7% pada bulan tersebut, teman-teman. Jadi fundamental Ethereum ini terus menguat dengan laju yang semakin cepat, dengan pasokan stablecoin di Ethereum meningkat lebih dari 15% dalam 8 minggu terakhir, dan pendapatan aplikasi ini mencapai rekor tertinggi, teman-teman. Ini adalah informasi dari ketua Bitmain yang bernama Thomas Lee dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Kemudian sebagian besar waktu harga memimpin fundamental, tetapi kadang fundamental mendahului tetapi harga berkonvergensi lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan yang berbasis di Nevada ini melaporkan total aset bersih sebesar 13,7 miliar US dollar, meningkatkan saldo kasnya menjadi 389 juta US dollar sambil mempertahankan kepemilikan 192 Bitcoin, teman-teman. Namun stake-nya dalam perbendaharaan Worldcoin Aito Holding ini turun dari 88 juta US dollar menjadi 62 juta US dollar, teman-teman. Kemudian Bitmain ini kalau kita lihat berencana untuk mengakuisisi 5% dari sirkulasi Ethereum di bawah visi yang disebut Alchemy of 5%. Jadi memimpin sejumlah perusahaan publik yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan mengakumulasi Ethereum, teman-teman. Jadi setelah Bitmain ini ada sebuah perusahaan lain yang bernama Sharplink Gaming atau SBET yang hari ini memegang sekitar 859.395 Ethereum, dan juga ada sebuah perusahaan yang bernama Ether Machine dengan memegang 496.712 Ethereum, teman-teman. Ini adalah data dari Strategic Ethereum Reserve. Kemudian sementara itu untuk Exchange Trade Fund atau ETF Ethereum ini menunjukkan aliran masuk bersih sebesar 15,97 juta US dollar pada minggu lalu, dipimpin oleh Ethereum Mini Trust yang dimiliki oleh Grayscale yang membawa dana masuk sebesar 56,05 juta US dollar, teman-teman. Jadi ini secara fundamental banyak sekali institusi yang berlomba-lomba untuk melakukan pembelian Ethereum, teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat untuk pergerakan harga Ethereum pada hari ini, teman-teman. Jadi walaupun berita-beritanya sangat positif secara fundamental dan institusional, tetapi kita lihat untuk Ethereum hari ini mengalami koreksi sebesar 2,07%, diperdagangkan di angka 3.645 US dollar, teman-teman. Jadi 3.600-an US dollar. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang
menyebabkan Ethereum mengalami penurunan, teman-teman. Jadi ternyata ini ada beberapa hal yang menyebabkan Ethereum mengalami penurunan, yaitu yang pertama adalah adanya peretasan balancer dan kekhawatiran keamanan. Jadi Stakewise berhasil memulihkan dana sebesar 21 juta US dollar dari eksploitasi balancer versi 2 senilai 120 juta US dollar pada hari Senin. Namun pelaku peretasan itu masih aktif mengonversi aset curian ke dalam bentuk Ethereum, teman-teman. Jadi meskipun ini mengurangi resiko penjualan langsung, namun kekhawatiran tentang kerentanan DeFi kembali muncul, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini apa artinya bagi market atau bagi pasar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan ini bahwa eksploitasi ini awalnya menyebabkan penurunan Ethereum sebesar 8% pada hari Senin. Kemudian kekhawatiran berlanjut akan kemungkinan penjualan lebih lanjut jika pelaku mencairkan Ethereum serta likuiditas OSETH yang menurun. Ini membuat tekanan harga tetap tinggi, teman-teman. Jadi yang ini diminta untuk kita memantau dompet Ethereum pelaku peretasan. Ini adalah walletnya, teman-teman. Apabila terjadi, jadi di sini banyak orang khawatir bahwa apabila hacker ini akan menjual besar-besaran Ethereum, itu akan menyebabkan tekanan harga, sehingga kekhawatiran ini akhirnya membuat banyak pihak melakukan penjualan Ethereum, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk analisa teknikal di TradingView. Jadi untuk di market Binance, ini kita lihat Ethereum mengalami kenaikan sebesar 43 dolar, diperdagangkan di angka 3.647 US dollar, teman-teman. 3.647 US dollar. Kemudian untuk di TradingView, untuk sinyal di time frame bulan, ini sinyalnya adalah sinyal pembelian, teman-teman. Kemudian untuk di time frame mingguan, ini sinyalnya adalah sinyal netral. Kemudian kalau kita turun ke time frame hari, wah ini kelihatannya adalah sinyal pembelian. Ini kelihatannya memang berdampak, teman-teman, adanya serangan hacker terhadap sebuah platform, di mana hackernya itu kemudian mencairkan atau mengkonversi hasil pencuriannya ke dalam Ethereum, hingga dikhawatirkan dia akan melakukan penjualan besar-besaran terhadap Ethereum hasil pencurian. Kalau kita lihat di sini rata-rata pergerakan di time frame hari ini untuk indikatornya banyak sekali, teman-teman. Tetapi rata-rata ini memberikan sinyal moving average. Rata-rata ini sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Sementara untuk berbagai indikator osilator, ini sinyalnya adalah netral, teman-teman. Jadi gabungan di antara osilator dan moving average di time frame hari ini menghasilkan sinyal penjualan untuk Ethereum untuk teman-teman yang bermain di time frame hari. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.